Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Melanjutkan bahasan tafsir surat At-Taghabun ayat 5 sampai ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fadzaqu wabala amrihim walahum azabun alim. Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat faqalu abasarun yahdunana fakafaru wa tawallaw. Wastagnallah wallahu ghaniyyun hamid. Za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum.
dzalika 'alallahi yasir. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. Wallahu bima ta'maluna khabir. Tarjamahnya, alam ya'tikum, apakah belum datang kepada kalian naba'ul ladzina kafaru, berita orang-orang kafir min qablu, sebelumnya. Fadzaqu, maka rasakan, wabala amrihim, akibat urusan mereka, walahum azabun alim, bagi mereka siksa yang sangat pedih. Zalika, itulah, bi annahu, karena ia, kanat ta'tihim, datang kepada mereka, rusuluhum, utusan-utusan kepada mereka, bil bayyinati, dengan membawa keterangan-keterangan. Faqalu, mereka berkata, abasyarun, apakah manusia ini, yahdunana, yang akan memberi petunjuk kepada kami. Fakafaru, lalu mereka kufur, watawallau, dan berpaling. Wastagnallahu, Allah tidak perlu terhadap mereka. Wallahu, Allah, ghaniyun, maha kaya, hamidun, maha terpuji. Za'amal ladzina kafaru, menyangka orang-orang kafir, an la tub'atsu, bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Qul, jawab, bala, ya wa rabbi, dengan nama Tuhanku, la tub'atsunna, pasti akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna, lalu diberitakan, bima amiltum, apa yang kalian lakukan. Wadzalika, dan itu, alallah, bagi Allah, yasirun, mudah. Fa'aminu billah, maka beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada rasulnya, wan nuril ladzi anzalna, dan kepada kitab yang kami turunkan. Wallahu, dan Allah, bima ta'maluna, apa yang kalian lakukan, khabirun, maha melihat. Nah, itu untuk bacaan dari tarjamah surat At-Taghabun ayat 8, ayat 5 sampai ayat 8. Di antara keterangan para mufassir bahwa ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan tentang umat-umat yang terdahulu, yang tentunya Allah memberitahukan umat-umat yang terdahulu adalah Allah menurunkan siksa-siksa kepada mereka. Dari mulai
nabi-nabi yang terdahulu dengan umatnya Allah turunkan siksa, sampai tidak mustahil masa Nabi Muhammad dan seterusnya Allah menurunkan azab. Nah, ternyata di dalam ayat ini diterangkan penyebab Allah menurunkan azab ini tiada lain adalah terjadinya mukhalafatur rusuli wa takdzibil haq. Mereka semuanya berpaling dari risalah-risalah, mereka menolak dari risalah-risalah, bahkan mereka menyalahi dari risalah-risalah, kemudian mendustakan hak. Itu penyebab-penyebab Allah menurunkan azab terhadap umat-umat yang terdahulu. Yang tidak mustahil itu akan terus terjadi berbagai bencana siksa jika pengisi dunia ini sudah mukhalafatur rusul dan watakdzibil haq, sudah mereka berlainan dengan risalah Allah dan mendustakan kebenaran-kebenaran dari Allah. Itulah makanya Allah nanti berkata kepada manusia, alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu. Apakah belum datang kepada kalian berita-berita orang kafir terdahulu? Nah, jadi Allah sampai bertanya yang tentunya di sini tidak usah dijawab. Apakah belum datang berita orang-orang kafir terdahulu? Bagaimana nasib mereka? Bagaimana keadaan mereka? Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan azab. Nah, kita bisa berkaca kepada kaum-kaum yang terdahulu. Ada yang disebut kaum Ad, ada yang disebut kaum Samud, ada yang disebut kaum Lut, ada yang disebut kaum Nuh, ada juga yang disebut kaum Su'aib, kan gitu. Ada juga yang disebut kaum Soleh, gitu kan, Al-Aikah, gitu kan. Nah, semuanya kaum-kaum yang tadi disebutkan akhir-akhirnya Allah hancurkan, Allah binasakan. Nah, apa penyebabnya? Yaitu mereka justru takdzibun, mendustakan hak. Mereka adalah mukhalafatur rusul. Mereka berbeda dengan risalah-risalah yang dibawa oleh para rasul. Itulah akibatnya. Makanya kalau rajin-rajin muhasabah, rajin evaluasi, itu kan, apapun yang terjadi ya kita langsung ada apa sebenarnya. Dan Allah sudah berjanji bahwa inna wa'dallah haq, janji Allah itu benar. Mana janji Allah itu benar? Bahwa Allah akan menurunkan azab idza kastural khabas, apabila kejelekan-kejelekan sudah mendominasi, apabila kemaksiatan sudah lebih banyak. Nah, ini Allah berjanji, inna wa'dallah haq, itu seperti itu. Nah, makanya ketika terjadi azab, terjadi siksa, kata Allah, fadzaqu wabala amrihim, rasakan akibat penyelewengan mereka, akibat kedurhakaan mereka. Walahum azabun alim, bagi mereka siksa yang sangat pedih. Nah, di dalam tafsir diterangkan fadzaqu wabala amrihim,
wa khima takdzibihim wa radi'i af'alihim wa huwa ma halla bihim fid dunya fil uqubah wal khizyi. Yang dimaksud dengan rasakan akibat urusan mereka, artinya rasakan akibat mereka mendustakan, akibat mereka rusaknya akhlak, dan akibat mereka menghalal-halalkan di dunia sehingga Allah menurunkan siksa. Itulah kalimat fadzuqu wa bala'am rihim. Dan di akhirat jelas walahum azabun alim, siksa yang sangat pedih. Nah, itulah ayat yang pertama. Nah, di sini ayat yang kedua dijelaskan di antara penyebabnya, zalika bi annahu, itulah karena dia kana ta'tihim rusuluhum, datang kepada mereka rasul-rasul bil bayinat, dengan membawa keterangan-keterangan. Maksudnya bil hujjaji wad dalail wal barahin, bahwa para nabi datang dengan membawa al-bayinat, membawa hujah-hujah, dalil-dalil, keterangan-keterangan. Nah, ketika datang para nabi, para rasul membawa keterangan, justru mereka menghina. Menghina. Bagaimana bahasa hinaannya? Faqalu abasarun yahdunana. Mereka berkata, apakah manusia ini yang akan memberi petunjuk kepada kami? Tuh. Jadi sampai menghina, kalau di bahasa kita mah nah jelema nu ieu nu rek mere hidayah teh, gitu kan? Kan eta teh merendahkan, menghinakan. Kemudian fakafaru, mereka kufur, watawallau, dan mereka berpaling. Jadi orang kafir mengatakan, kalau kita berikan penjabaran, mungkin bahasanya, apakah manusia ini yang akan memberi petunjuk? Kami tidak akan menerima, kami tidak akan merespon, gitu kan? Bahkan istilahnya tidak akan mungkin bisa merubah, gitu kan? Orang kafir kan itu, tidak akan mungkin bisa memberi pengaruh, gitu kan? Itu penghinaan kepada Rasulullah. Kemudian wastagnallah, Allah tidak butuh kepada mereka, wallah ghaniyun hamid, Allah maha kaya, Allah maha pinuji. Nah, jadi disinilah mereka ini jangankan menerima, merespon, bahkan kedatangannya pun mereka hina. Mereka rendahkan yang namanya utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun bahasa urang mah moal aya pangaruh cenah. Moal aya naon istilahna, moal aya tapakna, moal aya anu bisa narima, gitu kan? Itu kan padahal kan Rasulullah ini ditugaskan oleh Allah yaitu untuk menyelamatkan manusia, baik di dunia ataupun di akhirat, itu kan. Dan Nabi ingin menyelamatkan manusia itu tanpa pamrih. Nah, jadi Nabi itu benar-benar orang berjuangnya itu benar-benar orang yang mewakafkan untuk agama itu. Nabi itu benar-benar. Tapi mereka diajak kepada kebenaran, mereka diajak kepada keselamatan, malah mereka menolaknya. Itulah yang dimaksud dengan fakafaru watawallau. Ada yang menerjemahkan kadzabu bil haq wa nakalu anil amali. Itu kan, itu yang dimaksud dengan fakafaru watawallau. Wastagnallah wallah ghaniyun hamid. Allah maha kaya,
Allah Maha terpuji. Di dalam hadis diterangkan kekayaan Allah, seandainya seluruh manusia meminta, yang kemudian Allah mengabulkan permintaan semua manusia, maka ibaratnya seperti benang yang dicelupkan ke laut, yang kemudian ditarik, maka air yang nempel di benang itu semua yang Allah kabulkan kepada manusia. Dan lautan itu adalah kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Kan itulah kekayaan Allah. Jadi kalau semua manusia minta, kemudian Allah kabulkan, itu paling juga seperti air yang nempel di benang. Sementara lautan itulah kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis disebutkan bahwa manusia tidak akan bisa memberi materi secara menyeluruh. Jadi manusia itu tidak akan bisa memberikan materi secara menyeluruh. Jadi kalau program-program yang berkaitan dengan masalah pembagian sembako, pembagian makanan, pembagian susu dan yang lainnya, itu tidak akan bisa semuanya kebagian. Kata Rasulullah, tasyauna amwal. Jadi kalian tidak akan bisa terpenuhi untuk membagikan sebuah materi. Yang bisa rata membagi itu adalah dengan wajah yang berseri-seri, dengan akhlak. Nah, makanya disinilah jadi Allah Subhanahu wa taala wastagnallah, Allah tidak merasa butuh, tidak merasa perlu. Kenapa? Wallahu ghaniyun hamid. Kemudian orang kafir ini za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu. Orang kafir itu mereka mengira mereka tidak akan dibangkitkan lagi nanti setelah mati. Taeta jadi muncul kedurhakaan mereka lantaran tidak punya keyakinan bahwa setelah mati akan dibangkitkan. Itu kenapa salah satu rukun iman itu iman kepada hari akhirat. Nah, untuk mereka orang kafir itu tidak percaya adanya kehidupan akhirat. Makanya kalau orang Yahudi menganggap bahwa tidak ada yang disebut surga dan neraka. Kalaupun misalkan ada orang yang tersiksa, ya paling juga beberapa waktu, kan gitu pikirannya. Ila ayyaman ma'dudat gitu kan, cuman waktu-waktu yang ditentukan saja. Jadi inilah kekufuran mereka. Mereka menganggap tidak akan dibangkitkan lagi. Tak pikiran teh cenah lamun rek senang mah ayeuna gitu kan. Lamun rek senang mah ayeuna da engke mah moal dihudangkeun deui. Nah itu. Jadi inilah di antara sangkaan-sangkaan orang kafir an lan yub'atsu, tidak akan dibangkitkan. Yang kedua, jawab bala iya wa rabbi, demi Tuhanku, la tub'atsunna, memakai la dan nun taukid, pasti kalian itu akan dibangkitkan tuh. Jadi lamun orang kafir menganggap tidak akan dibangkitkan, jawab pasti akan dibangkitkan. Setelah dibangkitkan, latunabbaunna bima amiltum, akan diberitakan, akan disampaikan oleh Allah semua amal-amal kalian.
Nah inilah kalau para sahabat ketika membaca yauma idzin tuhaddisu akhbaroha, eta yang paling berat. Yauma idzin, hari itu, tuhaddisu, akan diceritakan, dikisahkan, akhbaroha. Apa akhbaroha? Berita semua yang dilakukan oleh manusia. Nah, bakal diceritakan ku Allah, bakal ditepikan akhbar. Naon akhbar teh? Berita hidup kita dari mulai dewasa sampai meninggal. Kemang ngagebrai, wah CCTV Allah itu kan lebih canggih gitu kan. Pas dibuka teh bray. Nah, inilah tuhaddisu, diceritakan, akhbaro, berita-berita amal. Semua berita-berita amal itu. Nah inilah kebaikannya, semuanya lengkap, nggak ada yang terlewat. Baik kebaikan yang bisa disebutkan kecil, sedang, besar, itu semuanya lengkap. Kemudian diberitakan juga kejelekan-kejelekannya, lengkap juga gitu kan. Itulah yaumaidin tuhaddisu akhbaruha. Sudah terbayang banyak para sahabat yang hidup di masa jahiliyah. Banyak para sahabat yang hidup di masa jahiliyah, hidup sebelum masuk Islam. Ku Allah bakal diberitakan. Nah itu yang mereka sangat berat. Nah, kita berat tidak kalau yaumaidin tuhaddisu akhbaruha? Nah itu ya. Maka perlu terus kita meningkatkan amal baik, terus kita berzikir. Ya mudah-mudahan amal-amal yang jelek-jeleknya itu tertutupi gitu kan. Tertutupi dengan amal baik dan dengan istighfarnya. Kan ayatnya salah satu doa, Allahumma inni as'alukal afiyata fi dini wa dunyai wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amni rawati. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-afiyah, afiat pidini, dalam agama, wa dunya, dan di dalam dunia. Afiat dalam agama ini bagaimana? Afiat dalam agama, saya berikan satu penjelasan sedikit atau salah satunya. Afiat dalam agama, kita melakukan perintah-perintah Allah itu dengan mudah, ringan. Afiat dalam agama. Ketika kita melakukan perintah-perintah Allah, merasa ringan, merasa nikmat, itulah afiat. Rasulullah kalau sholat itu merasa nikmat. Lantaran merasa nikmat, hampir sulit berhenti. Itu cirina nikmatnya. Bapak-bapak lamun makan nikmat kumaha tah? Lamun bapak-bapak makan nikmat kumaha tah? Kan lamun makan nikmat kan hampir susah berhenti kan? Nikmat gitu kan. Kumaha kalau tidak nikmat? Kalau tidak nikmat, wah baru satu sendok juga mau berhenti. Itu kan tidak nikmat. Nah itulah orang yang afiat dalam agama merasa nikmat. Merasa nikmat. Gitu kan. Kita nikmat, nikmat ari ngaji teh sanajan bari nunutan oge. Nikmat gitu kan, ke masjid gitu kan, nikmat kita baca Quran kan nikmat. Nah, lamun nikmat, wah udah susah dihalangi kalau nikmat. Susah berhenti kalau nikmat. Kalau sudah tidak nikmat, wah itu beda lagi masalahnya. Karena inilah
Sampai Nabi pernah berkata, "Ya Bilal, rawihu bis shalah." Bilal, istirahatkan aku dengan sholat. Nah, jadi Nabi itu kalau datang waktu sholat itu nikmatnya luar biasa. Ayo orang mapan kadang-kadangnya karek bieu cenah sholat geus adan deui. Da teu ngarasa nikmat meureun sholat oge. Nah, kalau nikmat itu beda masalahnya gitu kan. Jadi coba ibadah itu sampai tidak merasa nikmat. Nah, jadi di sini bahwa yauma idin tuhadisu akhbarah, coba tingkatkan kebaikan, zikir. Untuk apa? Ya nanti semuanya akan diberitakan kejelekan dan kebaikannya. Nah, mudah-mudahan itu semua kejelekan tertutupi. Nah, Rasulullah sampai berdoa minta kepada Allah afiat dalam agama, afiat di dunia. Kumaha afiat di dunia? Afiat di dunia kumaha? Afiat di dunia teh kalau kena kepada ya keluarga baik-baik. Kalau kena harta keluarnya selalu mau di jalan Allah. Kalau kena kepada kita, diri kita gitu kan, merasa sehat, merasa nikmat gitu kan. Nah, itulah. Tapi pada ujungnya Rasulullah setelah minta kepada Allah afiat fi dini wa dunya wa ahli wa mali, harta dan keluarga, Allahumma stur aurati, ya Allah tutupi aurat-auratku. Nya era lamun aurat dibuka teh ya Allah minta supaya aurat-auratku ditutupi. Naon? Ya anu matak jadi wirang dosa kan, melakukan perbuatan dosa sesuatu yang akan menjadi wirang, minta supaya ditutup. Wa amni rawati, dan ditenangkan dari rasa cemas, takut dan yang lainnya. Inilah jadi mereka justru orang kafir menganggap tidak akan dibangkitkan. Jawab, pasti dibangkitkan dan akan diberitakan semua yang dilakukan oleh kalian. Wa dzalika 'alallah yasir, bagi Allah hal seperti itu mudah. Dengan kecanggihan teknologi itu bisa menceritakan gerak-gerik manusia. Kita pasang CCTV, kita buka tanggal sekian, apa yang terjadi? Oh, ternyata yang terjadi anu, padahal harinya sudah lewat. Tapi dengan kecanggihan teknologi itu bisa dibuka tanggal sekian ada apa, kan gitu. Apalagi dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu perintahnya fa'aminu billah, beriman kepada Allah, wa rasulih, iman kepada Rasul Allah. Iman kepada Allah artinya membenarkan Allah ada, membenarkan bahwa Allah ini berkuasa. Beriman kepada Rasul, meyakini bahwa yang dibawa oleh Rasul itu adalah wahyu, bahwa yang dibawa oleh Rasul itu adalah kebenaran. Wan nuril ladzi anzalna, beriman kepada kitab yang Allah turunkan. Kenapa kitab disebut An-Nur? Karena ini cahaya, penerang hidup. Manusia tanpa ditunjukkan oleh Al-Quran itu akan gelap. Hidup manusia tanpa ada Al-Quran itu akan gelap. Makanya Quran disebut An-Nur. Kemudian wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah terhadap apa yang kalian lakukan khabirun, maha melihat. Jadi itulah kalau kita ambil dari ayat ini diresum, yang pertama bahwa Allah sudah memberitahukan kejadian-kejadian terhadap umat yang terdahulu
berbagai siksaan, berbagai bencana, dan Allah terangkan penyebab-penyebabnya. Dan ini harus jadi ibroh, pembelajaran kepada umat-umat yang akan datang. Yang kemudian perbedaan pola pikir dan tauhid, orang-orang kafir tidak meyakini akan dibangkitkan nanti setelah mati. Tapi justru Allah, Rasul memberitahukan pasti manusia itu akan dibangkitkan dan akan diberitakan semua perbuatan-perbuatannya. Dan yang terakhir, perintah Allah supaya benar-benar iman kepada Allah, ke Rasul, dan kepada kitab. Dan itulah diantaranya untuk keselamatan manusia, tiada lain iman kepada Allah, Rasul, dan kepada kitab yang Allah turunkan. Dan akhirnya Allah menyebutkan wallahu bima ta'maluna khabir, Allah sangat mengetahui apa yang kalian lakukan. Nah, itu diantara keterangan-keterangan yang terdapat di dalam tafsir, dan diantaranya tafsir Imam Ibnu Katsir. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan yang lain, dan mungkin itu saya minta izin khusus kepada Ustadz Kohar, kepada jamaah juga. Jadi karena hari Selasa ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali harus ba'da subuh gitu kan. Nah, sehingga mungkin jadwalnya di hari Senin. Tapi mudah-mudahan kedepannya ya hari Selasa kembali gitu kan. Ya itu saja informasinya. Seperti biasa, sebelum kita akhiri kajian ini, silakan jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Enggak? Ya, enggak. Terima kasih Pak Ustadz tadi penjelasannya di surat At-Takubun tadi. Di antaranya tadi menjelaskan orang kafir tidak percaya pada hari akhir. Itu yang termasuk dengan itu termasuk mengenai akidah. Nah ini memang sampai sekarang juga orang kafir dengan Muslim atau Islam itu akan berbeda gitu ya, tidak akan yakin. Nah ini yang ingin saya tanyakan permasalahannya, yang kita sendiri intern ya, sebagai seorang Muslim ini, sesama Muslim, ini akidah ini juga bisa berbeda gitu. Jadi ada mengenai akidah uluhiyah, rububiyah, terus sam'iyah, ada lagi akidah nubuwah dan ubudiyah. Ini pun kalau di Islam barangkali kalau yang sam'iyah tadi ya mengenai hari akhir, terus mengenai alam barzah segala macam mungkin sama ya. Tapi mengenai biasanya uluhiyah sama rububiyahnya ini sudah agak berbeda gitu. Makanya ada yang namanya akidah yang disebut, mereka menyebut dirinya apakah itu salafi atau apa. Terus ada yang lain yang berbeda, itu ada akidah mengenai as'ariyah. Nah ini berbeda mereka itu, sehingga ada yang disebut kita harus ada keimanan atau akidah yang wajib terhadap Allah, terus ada yang jaiz ya gitu. Dan itu beda, kalau beda begini sebetulnya kita sendiri ini apakah harus dilakukan komplementasi ataukah harus memang agak beda memang. Nah kalau beda itu apakah betul itu juga yang disebut oleh Rasul dulu bahwa kita itu nanti Islam sendiri ada 73 tadi Pak. Nah oleh karena itu saya ini ingin mengetahui sebenarnya akidah yang mana yang harus kita ikuti. Terima kasih Pak Ustadz. Ya itu pengistilahan Pak. Jadi pengistilahan. Kadang kalau kita berbicara ada istilah uluhiyah, rububiyah. Kemudian ada juga kelompok Asy'ariyah gitu kan, Qadariyah dan yang lainnya. Nah, hakikat akidah itu ya tetap kita harus berdasarkan dalil. Nah, yang disebut akidah itu artinya itu sudah terikat, namanya akd.
aqdun, terikat. Nah, terikat dengan apa? Nah, terikat bahwa kita ini oleh Allah diperintahkan untuk bertauhid, beribadah. Nah, maka bagaimana bertauhid, beribadah ini? Maka kita tidak lepas dari tuntunan Quran Sunnah. Seperti apa? Kalau misalkan kita berbicara tentang Allah, cukup mengatakan bahwa Allah itu berkuasa, Allah itu adalah satu, sampai disebutkan dengan Asmaul Husna-nya itu. Dan itu kita yakini, sifat-sifat Allah itu kita yakini. Orang sebutkan itu adalah apa? Tauhid Asmaul Husna, itu kan ya. Itu disebutkan Allah dengan sifat-sifatnya, harus kita yakini bahwa itulah sifat-sifat Allah. Kemudian bahwa Allah ini adalah lepas dari sebuah kekurangan-kekurangan dengan kata-kata subhanallah. Nah, maka kita yakini berarti ada yang disebut sifat yang mustahil bagi Allah. Kalau dalam surat Yasin bahwa Allah tidak pernah ngantuk, itu kan mustahil Allah ngantuk. Mustahil Allah ngantuk. Nah, ini berarti disebut, oh yang ini wajib. Karena yakin ini mustahil, kan begitu. Ini dibagi-bagi saja. Intinya apa yang termaktub di dalam Al-Quran wajib dipercaya. Baik yang bersifat sifat-sifat Allah atau mustahil bagi Allah. Ternyata ini menyerangkan tentang kekuasaan Allah dalam Quran. Sampai wasamsi, kemudian wal qamar dan yang lainnya. Berarti kita wajib mengimani terhadap ayat-ayat kauniyah. Nah, sebut eta teh rububiyah. Pas begitu kita menemukan perintah-perintah, larangan-larangan, kita wajib patuh. Ini perintah laksanakan, ini larangan tinggalkan. Sebut saja dengan rububiyah, gitu kan. Jadi kalau pertanyaannya, jadi akidah yang benar itu yang mana? Ya kita meyakini apa yang termaktub di dalam Al-Quran. Itu saja. Hese kan itu di Al-Quran mah. Disebutkan Allah dalam Al-Quran, oh kita wajib imani. Sebutkan kekuasaan Allah dalam Al-Quran, kita wajib imani, gitu kan. Maka inilah Quran itu cukup dengan 3 kata, Pak. Apa? Yu'minuna billah wa rasulih wal kitab. Ya, dilanjutkan ada wal yaumil akhir. Nah itu. Jadi Quran cukup dengan kata yu'minuna billah wa rasul wal kitab wa yaumil akhir. Nah, inilah kuncinya, dan itu dikembangkan dengan istilah anu gitu, Pak. Jadi kalau saya sampai apa istilahnya bercita-cita ingin menulis sebuah buku yaitu akidah secara Quran Sunnah, itu saja. Jadi kita tidak apa istilahnya ya membagi-bagi sehingga jadi seolah-olah berbeda, tidak. Tapi bagaimana akidah secara Quran Sunnah, gitu. Kunci dasarnya yu'minuna billah wa rasul wal kitab wal yaumil akhir, gitu kan. Itulah dasarnya, kuncinya, gitu kan. Orang kafir kan tidak, mereka itu tidak yu'minu billah wal rasul wal kitab kemudian wal yaumil akhir, mereka itu tidak. Itulah
batasan-batasan atau kunci-kuncinya. Itu saja yang bisa saya jawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.